Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mbak Penny Huta Barat selaku dosen mata kuliah praktik olah suara dan penyajian, serta Kak Syafira selaku asisten dosen praktikum. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 yang beranggotakan Alia Rizkia, Aula Nabila, Azliana Ramadan, Hafizah Salsabila, dan Hasna Fadila izin memaparkan tugas audiobook yang berjudul Find Your Voice, karya Caroline Goyder. Terdiri dari 5 bab dengan pembahasan yang berbeda. Selanjutnya langsung saja masuk ke introduction dan dilanjutkan dengan pembahasan per bab masing-masing. Introduction. Kebanyakan orang mengabaikan kemampuan berbicara. Padahal berbicara, suara adalah hal yang selalu ada bersama kita. Suara adalah kunci percaya diri seorang pembicara di setiap kalangan. Tidak ada pembicara yang lahir, namun berlatih dan melewati sebuah proses belajar. Suara merupakan kekuatan lunak manusia, kekuatan untuk menarik dan membujuk. Tidak ada yang terjadi secara sukarela dalam ekonomi atau masyarakat, kecuali seseorang berubah pikiran. Perilaku dapat diubah dengan paksaan, tetapi pikiran tidak bisa. Suara dapat berkembang dengan perhatian yang tepat dan latihan yang konsisten. Nafas adalah kehidupan, suara adalah nafas, sehingga suara yang kita hasilkan merupakan hal yang begitu penting. Perangkat yang memudahkan manusia seperti ponsel, email, SMS, media sosial mengurangi kemampuan dan latihan berbicara. Kebiasaan yang ditimbulkan oleh perangkat tersebut dapat merusak cara berbicara dan psikis pembicara. Seperti tumbuhan yang tumbuh, skill berbicara diasah dan dilatih pada waktu yang tepat ketika seluruh sumber telah siap, yaitu tubuh yang bugar dan sumber suara. Masuk ke bab 1, Your Incredible Instrument. Memahami instrumen suara dapat diibaratkan seperti gitar. Gitar ibaratkan adalah kita. Senar atau pita suara, pemukul yang menggetarkan senar napas, resonator atau tubuh. Pembagian sebuah instrumental ini untuk mempermudah dalam memahami cara bekerja tiap-tiap anatomi secara terpisah. Bernapas adalah kunci dalam berbicara. Ketegangan pada pita suara seperti lipatan rileks, meregang, panjang, menghasilkan nada yang berbeda-beda. Napas, kepercayaan diri atau pikiran, berpengaruh satu sama lain dalam menciptakan sebuah suara. Pernapasan piramida atau napas rendah dan lebar membuat suara terdengar santai dan lebih percaya diri. Menguap dan tertawa adalah cara alami untuk membuka resonator, lalu membantu juga dalam membuka suara. Artikulasi yang jelas menunjukkan pembicara yang meyakinkan untuk audiens dipengaruhi oleh artikulator seperti lidah, rahang, dan bibir. Dan semakin sering berbicara, semakin sering menggunakan suara kita, semakin kita percaya diri dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, diafragma membantu dalam menciptakan ruang napas keluar masuk dari tubuh yang mempengaruhi kuatnya suara yang akan dikeluarkan atau kembang kepis seperti gerak ubur-ubur. Ketika akan berbicara, emosi yang dikendalikan karena mempengaruhi kinerja diafragma di mana terkait dengan hasil suara. Mood bagus menjadikan kinerja diafragma semaksimal mungkin, dan resonansi hidung dapat menambah intensitas suara. Lakukanlah eksplorasi pada pita suara dengan mencoba beberapa kata dan berbicara untuk mengetahui cara kerja suara masing-masing. Berbicara pada audiens harus dalam ketenangan alami dan rileks, bukan intonasi yang berlebihan hingga berbicara yang terlalu cepat. Menyanyi menjadi salah satu cara untuk menemukan bagaimana suara kita. Perhatikan bagaimana ketika suara keluar dari mulut kita. Hierarki kebutuhan Maslow menjadi pegangan utama yang bagus, di mana kesadaran akan fisiologi diharapkan dapat memahami tentang cara kerja instrumen yang dapat kita asah. Bab 2, Find Your Calm Center. Berbicara di depan audiens seringkali gugup, suara bergetar, hingga seluruh badan. Ketenangan tubuh
menjadi kunci penyelesaian masalah. Kebiasaan bermain gadget, mengirim pesan atau teks, mengakibatkan napas kita pendek menurut penelitian Linda Stone, eksekutif Apple. Napas pendek dapat memicu kecemasan. Usahakan sebelum berpidato atau berbicara di depan audiens, jangan menyibukkan diri dengan ponsel atau perangkat manapun. Hindari membaca inti topik dari handphone atau tablet karena akan membuat kehilangan fokus dan membaca terburu-buru. Anggaplah audiens merupakan teman, sehingga mindset akan berubah dan kepercayaan diri muncul. Ketika kamu dalam posisi cemas yang berlebih, bahkan tidak bisa mengontrolnya, kamu bisa mengatasinya dengan cara yang pertama. Jika kamu merasa takut dan cemas, bernafaslah sedikit agar merasakan kegembiraan atau ketenangan. Ketika kamu menemukan ketenangan di depan audiens, kamu tiba-tiba memiliki waktu dan ruang untuk berpikir, sehingga kamu dapat menanggapi audiens sebagai diri yang tenang dan terbaik, bukan versi kamu yang goyah dan cemas. Ketenangan membantu kamu menemukan keselamatan dan keamanan jika sedang berada bersama teman-teman. Saat itulah kamu dapat naik ke koneksi dan rasa memiliki. Saat ketenanganmu muncul, hanya diri kamu yang bisa mengendalikannya dengan memberikan mindset yang positif. Ketenangan merupakan kunci saat berbicara di depan audiens. Dengan berbicara tenang, audiens juga akan tenang dan benar-benar dapat mendengarkan apa yang kamu katakan. Menyadari hal-hal di sekitar, termasuk ruangan kamu berada, perhatikan atau ingat hal yang kamu sukai, dapat membantu menaikkan rasa aman pada pikiran. Pernahkah kamu merasakan fase di mana dapat berbicara dengan percaya diri dan tenang, tetapi pada hari-hari tertentu atau keesokan harinya atau lain waktu, tampak seperti orang terburu-buru dan gelisah? Jika kamu pernah merasakan hal tersebut, kamu berada di dalam sistem musuh melawan atau melarikan diri, di mana adrenalin, kortisol, dan aliran darah ke bagian-bagian sistem yang membuat kamu merasa melawan, bersembunyi, berlari, atau membeku. Masuk ke bab 3, Get Out of Your Head, How to Embody Confidence When You Speak. Prinsip percaya diri adalah diri kamu sendiri. Bagaimana cara membentuknya? Berikut. Yang pertama, perasaan kuat dalam tubuh kamu memberi kamu rasa percaya diri yang santai, serta kekuatan vokal yang membuat orang lain tertarik. Yang kedua, merasakan suara kamu atau mendengarkan dalam hati adalah awalan yang bagus untuk membantu kamu berbicara dengan percaya diri serta membantu kamu lebih menyukai suaramu. Yang ketiga, seorang pembicara yang memiliki kepercayaan diri yang baik mampu memiliki kesadaran dan penguasaan bagaimana tubuh mereka berbicara. Tidak seperti kebanyakan orang yang bicara hanya dengan mulut di kepalanya. Dan yang terakhir, semakin kamu merasakan suaramu dan semakin sedikit kamu mendengarkannya, semakin percaya dirimu meningkat. Selanjutnya, kunci berbicara di depan audiens dengan cara rileks. Yang pertama, berdiri dengan kaki terbuka selebar pinggul. Yang kedua, rilekskan kaki kamu. Yang ketiga, membayangkan hal-hal yang ringan dan menarik. Selanjutnya, cara meningkatkan rasa percaya diri di panggung. Sebagai pembicara di depan audiens, kamu harus menguasai atau mengambil banyak ruang. Melainkan, yang biasa kamu lakukan dalam percakapan 1 lawan 1, lalu ketika kamu berdiri dengan benar dan membiarkan gerakan terbuka dan ekspresif, suara dan energi kamu pun akan terbuka juga. Selanjutnya di bab 4 adalah speak up and stand out. Keberanian menjadi kunci kata hati. Seni percaya diri dalam berbicara itu sangat penting. Selain itu, mendengarkan juga menjadi bagian dari sempurna agar perfeksionisme tetap terkendali dalam sebuah percakapan dan kemampuan Anda berbicara bergantung pada pondasi kokoh yang telah dibangun.
Aktualisasi diri adalah zona di mana segala sesuatunya menjadi sangat menarik bagi Anda sebagai pembicara. Disitulah Anda berbicara, menonjol, dan membuat perubahan terjadi. Dalam berbicara, jangan hanya memikirkan diri sendiri saja, tetapi juga memikirkan orang sekitar yang menjadi pendengar. Kita harus mengetahui kapan dan bagaimana kita harus berbicara dan harus diam. Seperti yang dikatakan oleh Ben Zander, dalam berkontribusi tidak ada yang lebih baik. Salah satu karakteristik orang yang tahu kapan harus angkat bicara dan harus diam, jadilah kontributor yang fokus, tenang, dan terpusat. Bersaing dengan orang lain ketika Anda berbicara adalah pemborosan energi yang besar. Cara mengetahui jika Anda merasa bersaing dengan orang lain ketika berbicara adalah: yang pertama, Anda khawatir tentang apa yang difikirkan orang, terutama apakah orang menyetujui dan menyukai Anda ketika berbicara atau tidak. Yang kedua, Anda merasa sulit untuk terlibat dan berempati dengan audiens. Pembicara yang percaya diri tidak peduli dengan apa yang mereka bisa dapatkan dari audiens. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka berikan. Berbicara adalah mendengarkan. Pembicara yang baik selalu menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Ketika Anda melihat seseorang berbicara dengan energi yang santai dan nada yang bervariasi, mereka selalu mendengarkan. Contohnya, membaca pidato terdengar sangat berbeda dengan pidato dalam percakapan. Itu sebabnya Q&A adalah tempat beberapa pembicara menjadi hidup, karena mereka harus mulai mendengarkan dan berhenti membaca. Saat Anda mendengarkan audiens, Anda tidak hanya memperhatikan apa yang mereka katakan, tetapi Anda juga memperhatikan bagaimana mereka bergerak. Itulah mengapa body language itu dalam berbicara sangat penting. Jika Anda ingin berbicara dengan percaya diri, ciptakan kata-kata yang Anda dapat miliki dan lontarkan dengan tegas. Berbicara dengan percaya diri dan harus dimulai dari dalam, seperti halnya suara. Bagaimana Anda bisa tahu jika seseorang adalah pembicara yang benar-benar percaya diri? Mereka akan melakukan kontak mata saat terhubung dalam percakapan. Ketika Anda memiliki pemikiran yang ingin disuarakan, Anda pasti ingin membuatnya didengar. Saat itulah Anda perlu tahu cara membagikan pesan yang ingin disampaikan, sampai dari hati ke hati, bukan hanya dari mulut saja. Perbedaan suara dalam dan suara luar. Yang pertama, suara dalam sangatlah tenang dan akrab dengan lawan bicara. Yang kedua, suara luar memiliki kekuatan terpusat yang mudah, suara yang dapat memenuhi ruang, yaitu suara luar. Berikut adalah tips membuat suara Anda terdengar sangat menarik. Yang pertama, cari tempat yang tenang. Anda bisa latihan dengan posisi berdiri. Yang kedua, gunakan metode suara perut dengan tarik lengan Anda ke perut saat Anda berbicara. Jika Anda berbicara dengan jelas dan tegas, dengan kecepatan yang terkendali, Anda akan mudah dimengerti oleh audiens. Yang terakhir ada bab 5, yaitu strong back dan soft fronts. Yang pertama, suara dalam istilah yang paling sederhana adalah tentang punggung yang kuat dan bagian depan yang lembut. Punggung Anda yang kuat akan memberikan kepercayaan diri yang diwujudkan pada nafas, pada tulang belakang, pada suara yang memungkinkan Anda untuk percaya. Bagian depan Anda yang lembut membuka Anda terhadap dunia, memungkinkan Anda menjadi ringan dalam bernafas, terbuka dalam pikiran, terhubung dan berempati. Hindari kecemasan dalam berbicara, karena semakin banyak nafas dari suara yang terbuka, maka suara akan lebih baik. Yang kedua, salah satu yang harus kamu perhatikan dan melatih suara, saat Anda membuka suara dan menemukan suara alami yang mudah, Anda menciptakan dengungan di dalam ruangan. Suara adalah energi. Ketika Anda berbicara, Anda menciptakan sesuatu. Dalam The Moment of Life, Melinda Gates menulis, ada perbedaan besar antara suara keras dan lembut. Kemampuan untuk melampau,
menghubungkan, mendengarkan adalah suara pada tingkat yang paling kuat. Itu dia pemaparan dari kelompok 1 yang telah membacakan audiobook Find Your Voice karya Caroline Gaider. Bagi kalian yang mendengarkan, semoga bisa dapat memahami isi yang terkandung dari buku ini. Terima kasih.